Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan ujian tengah semester yang didoseni oleh Bapak Khalili Syarif. Yang pertama, yang A, mundur peradaban kaum muslimin pada abad pertengahan disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks. Berikut adalah beberapa faktor untuk berperan dalam penurunan peradaban tersebut. Yang pertama, pelemahan pemerintahan. Dalam satu faktor utama adalah pelemahan pemerintah dan kekhalifan muslim. Setelah zaman kejayaan Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-13, pemerintahan muslim mengalami kemunduran dan disintegrasi politik. Kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat melemah dan negara-negara kecil serta dinasti-dinasti lokal mengemuka. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan politik, pertempuran internal, dan perpecahan yang merugikan peradaban muslim. Yang kedua, invasi asing. Bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Viking, Norman, dan tentara salib Kristen melancarkan serangan di invasi terhadap wilayah-wilayah muslim. Salah satu serangan paling signifikan adalah Perang Salib pada abad ke-9 dan ke-13. Serangan-serangan ini mengakibatkan kerugian besar, penjarahan dan kehancuran berbagai pusat peradaban muslim. Yang ketiga, penurunan kualitas pendidikan. Pada awal abad pertengahan, kaum muslim memiliki sistem pendidikan yang maju dan berkembang. Namun, seiring waktu, pendidikan mulai mengalami penurunan kualitas. Pusat-pusat pembelajaran seperti madrasah tidak lagi menjadi pusat keunggulan ilmu, pengetahuan, dan keilmuan seperti sebelumnya. Hal ini berdampak negatif pada inovasi, riset, dan perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin. Yang keempat, ketegangan keagamaan. Nah, ini. Konflik dan ketegangan antara berbagai faksi dan aliran keagamaan Islam juga berperan dalam penurunan peradaban. Jadi, perselisihan antara Sunni dan Syiah serta konflik dengan sekte-sekte keagamaan lainnya melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini menghambat kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai bidang termasuk pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Yang kelima, perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi di kalangan kaum muslim yang mempengaruhi penurunan peradaban. Pada abad pertengahan, masyarakat muslim mengalami pergeseran ke arah agaris dan penekanan yang lebih besar pada nilai-nilai tradisional. Ini berarti kurang inovasi dan teknologi industri dan perdagangan, yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan peradaban. Yang keenam, hilangnya minat terhadap ilmu pengetahuan. Ketika berbagai faktor yang tadi dapat diambil alih, minat dan dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya juga menurun di kalangan kaum muslim. Kesenjangan antara Islam dan pemikiran barat semakin melebar dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia barat tidak sejalan. Sekarang yang B, gerakan kebangkitan dan pembaharuan Islam melibatkan banyak tokoh dan pemikir berperan sebagai pelopor. Yang pertama, Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama gerakan kebangkitan Islam pada abad akhir ke-19. Dia berusaha menggabungkan ajaran Islam dengan pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan modern. Abduh menekankan pentingnya pendidikan kemandirian dan interpretasi kembali ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, Jamal ad-Din Afghani, seorang pemikir dan aktivis politik Persia yang memainkan peran penting dalam gerakan kebangkitan Islam pada abad ke-19. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kemandirian umat Islam, serta mengkritik dominasi kolonial Barat. Afghani juga memperjuangkan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi dunia muslim. Yang ketiga, Syed Ahmad Khan, seorang intelektual dari India yang mendukung pembaruan Islam dan modernisasi masyarakat muslim di India.
Ia mendorong pendidikan sekuler dan berbagai reformasi sosial serta mengembangkan institusi pendidikan modern seperti Aligarh Muslim Universitas. Ahmad Khan juga menekankan pentingnya dialog dan pemahaman antara Islam dan Barat. Yang keempat, Muhammad Iqbal, seorang penyair filosof dan politik Pakistan yang menginspirasi gerakan kemerdekaan India dan gerakan pembaharuan Islam. Iqbal menekankan pentingnya kesadaran dan martabat umat Islam serta perluasan pengetahuan dan pemahaman Islam. Ia juga mengajukan gagasan tentang khudi atau kesadaran diri muslim dalam menghadapi tantangan modernitas. Yang kelima, Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Muslim, organisasi politik dan sosial Islam yang berperan dalam gerakan kebangkitan di Mesir. Pada awal abad ke-20, al-Banna menekankan pentingnya pendidikan Islam, pembangunan masyarakat, dan pembangunan kehidupan moral berdasarkan nilai-nilai Islam. Ia juga berupaya untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan pengaruh Barat. Untuk modernisasi ini, kehidupan kaum muslimin, para penagas gerakan kebangkitan dan pembangunan Islam menawarkan berbagai solusi. Yang pertama, pendidikan modern. Mereka mendorong pendidikan modern yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, reinterpretasi ajaran Islam. Para penggagas tersebut mengajukan pemahaman ulang tentang ajaran Islam agar dapat mengakomodasi nilai-nilai dan tuntunan zaman modern. Mereka menekan fleksibilitas dan kontekstualis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridho waninayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.